kan nih ada selang. Selangnya ini selangnya lebih elastis ya. Kalau ini kan kaku nih, tinggal nih. Makanya diarahkan dulu sebelum digunakan. Kalau ini kan tidak mesti arah, karena dipegang ya, sambil dipegang ya. Kalau di yang powder diangkat, tadi sama juga prinsipnya, satu kali tekan dulu pastikan ya. Kemudian ini kan diarahkan nih, ya. Langsung aja diarahkan, langsung pegang lagi, langsung pegang ya. Kalau pegang sini aja, sini nggak usah, ya. Kalau ini kan nggak tahu ini dubes sini, sebenarnya nggak dianjurkan juga, pokoknya ini aja, ya. Oke? Ini biasanya digunakan untuk kalau kayak listrik gunakan ini atau di labor ya. Sedangkan kalau kan kebakaran biasa di kayu bahan sumbernya gunakan yang powder. Kertas sebagainya pakai powder. Tadi saat teman-teman menggunakan memang nggak bisa sampai selesai, ruangannya diisolasi untuk terang. Jadi yang jelas kalau ada kasus kebakaran lapornya ke berapa? 2000. Hah? 1.500 kan? 1.500. Ya kan? Lapornya bagaimana? Ya dari. Iya. Ya, teman. Kebakarannya ini kita menelpon 1.500 dan kita menunjukkan lokasi kebakarannya. Kodenya apa? Potret. Ya, kira 500. Itu sebutin Tempat lokasi kebakarannya. ya, lokasinya sebutin. Pada kebakaran lantai 1 manajemen, 2 manajemen. Nah, sebutin ya. Nah, berarti intinya beritahu kamu sakamannya 1.500. Oke, jadi kalau ada kasus kebakaran teman-teman harus yang pertama kali melihat telepon. Kodret. Nah, kita telepon ya. Kebakaran lantai 3 kemarin waktu kita kasus COVID nih, lantai di anggrek. Ya. Kan bisa aja kan, hanya gara-gara tes HP bisa terjadi kebakaran sampai dilaporkan. Tapi kita semua sibuk jadinya. Kenapa? Ya kalau memang kita lokasinya apalagi yang bahan kasur ya bisa gampang terbakar. Jadi jangan lupa lapor. Habis itu juga isolasi ke ruangan tersebut, menghindari jangan sampai menyebar rambut cepat ke sebelah gitu. Prinsipnya kalau api itu kalau teman-teman ketemu nih kebakaran nih, apinya udah besar, teman-teman pilih berdiri apa jongkok atau duduk darat? Hah? Pilihnya apa? Berdiri. Ya, jarak mungkin lah pilihnya jongkok nih. Kenapa? Ayo, kenapa? Iya, kenapa kan ini? Tidak tersambar. Sama apa? Ya, yang lain? Lihat Dodi belum dapat diantar. Dari ini ya. Ya. Jadi kenapa? Biar kita tahu. Jadi kita kehidup apa ya? Kehidup apa kita semua? Masuk ke bawah tas. Oke ya. Jadi kenapa kita tidak berdiri? Karena takutnya keracunan CO jadinya kan. Kenapa CO yang keracunan? Karena sisa pembakaran hasilnya apa? CO apa? Dua. Jadi itu ya. Jadi teman-teman jongkok nggak keluar ya. Jadi ini bangga melindungi juga jangan sampai kehirup yang namanya gasnya kan beracun ya. Kemudian juga nih kalau alarm sistem kebakaran itu kan teman-teman harus tahu nih. Kalau ini di sini ada nggak kebakaran kecil yang ada? Ada nggak? Ini tengahnya apa namanya? Ini smoke. Apa namanya? Smoke. Smoke apa? Smoke detector. Smoke detector. Jadi kalau ada asap dia akan bunyian. Ada lagi yang bentuknya seperti ini. Keran air di atasnya. Apa namanya? Sprinkler. Jadi kalau ada panas, kebakaran, kan tekanan tinggi tuh. Tiba-tiba kayak kemarin waktu kasus yang di anggrek kan pecah dia, langsung airnya turun di atas. Itu gunanya ya. Jadi ada panas itu langsung. Jadi apa menyebabkan langsung keluar airnya karena tekanan tersebut. Itu menandai ya.
Ada juga mungkin ya ini heat detector ada juga. Panas kalau smoke ya. Jadi kalau ada panas aja, dia langsung responnya ada ini, baca juga dia. Itu ya harus diketahui ya. Ada namanya. Ini masuk nggak? Hah? Apa? Ya, speaker ya. Berarti udah paham ya. Yang mana speaker udah tahu nanti ya. Yang kayak apa namanya? Kecil, kayak roda kecil ya. Itu namanya speaker ya. Kemudian yang kalau teman-teman kalau ada kan mesinnya kan harus ada ini ya, alarm biasanya ya. Ditekan ya kalau ini. Kadang-kadang ada pakai apa? Ada apartnya kan dimasuk di ini nih di dalam kaca. Jadi kacanya diapain? Dipecahin ya. Takut rugi nggak? Ya, benar ya. Jadi ini, kita mulai ya. Ini CO, penggunaannya tadi seperti arahkan dulu ke arah apinya. Kalau ini kan nggak mesti, penting bisa sapu, karena bisa dipegang. Oke ya. Jadi ini aparnya ada 2 TV isinya. Pertama isinya apa? Oke. Jadi kalau pilihannya listrik atau di lampu, pilihannya bagusnya pakai CCL. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ini tambahan aja Pak. Iya, silakan dari. Untuk order itu Pak, sebelum dipencet baiknya dikocok dulu Pak, karena order di bawah posisi, kalau nggak dikocok nggak maksimal hasil Pak. Makanya gini, prinsipnya dari nggak pasti dikocok dari Mas, itulah pertama katakan kita kan naikkan ke atas itu dia, fungsi itu. Oh. Ya itu kan dari pressure, pressure. Dulu salah nanti saya belajar Pak. Ya, jadi pressure itulah gunanya memastikan kan dia naik itu. Oke ya. Kalau tekanan sudah kita tekan 1 kali, kan ada jalur ini. Baru tinggal kita pencet aja ini fungsinya ini akan lewat. Ya. Oh gitu Pak ya. Oke. Mungkin yang lain itu nggak yang Oke. Baru seminggu Pak belajar Pak. Ya. Understand? Understand? Oke. Oke lah ya. Oke. Jadi untuk kebakaran siap ya, lapor ya, siap ya. Nanti kalau ada kasus kebakaran tadi dilapor. Kemudian teman-teman nih, kita punya berapa helm? Helm merah atau apa? Menggunakan apa ya? Helm kuning atau apa? Kuning. Kuning. Evakuasi ya. Oke, yang putih. Tas, dokumen diselamatkan. Habis itu yang warna biru keamanannya. Jadi ada tuh bilang nih, tidak aman nih, clear nih aja yang ngomong itu. Oke, merah jangan lupa untuk yang menggunakan apa? Kuning yang membantu evakuasi. Evakuasinya pilih kemana? Ke titik kumpul. Jadi gunakan kan kita ada punya rel ya sisi kirian ya, turun di situ ke bawah. Biar bisa kita dibantu. Jadi kalau saya laki-laki, jangan boleh laki-laki tidak mau pulang bantu ya. Sampai ke titik kumpul. Apa yang perlu itu di titik kumpul? Apa yang perlu dicatat di titik kumpul? Apa yang perlu dicatat? Apa yang perlu dicatat? Jumlah yang evokasi berapa orang? Pasiennya berapa orang? Kenapa? Memastikan. Gak taunya di atas masih ada pasien yang belum terevakuasi. Itu ya, kita dikoordinasikan berapa yang harus kita evakuasi, kita tahu jumlahnya sama. Karena bagaimanapun teman-teman harus aware juga, karena tugas ya memastikan keselamatan pasien pada waktu kebakaran. Karena udah sampai di bawah nih pakai ini, ya. Tapi prinsipnya sih don't be panic gitu, jangan panik. Karena kalau kita panik, tidak bisa kita kerja apa-apa. Ya memang pas waktu kondisi pas kita ini, paling nggak pun emosi kita ditangkit, apa yang bisa kita kerjakan itu kita kerjakan. Oke? Untuk yang kebakaran, oke? Kebakaran itu ada yang aktif tadi ya, ini aktif namanya ini. Kita gunakan. Yang pasif tadi kita cari evakuasi, jalurnya evakuasi. Jalan itu aktif. Kan dia secara ini nggak berfungsi, tapi itu diperlukan. Kalau ada lampu-lampu mengarah ke tempat kumpul,
pasien ini selamat. Tapi kalau nggak ada tempat kumpulnya, nggak tahu arahnya, ya pasien tidak selamat. Tapi dia tidak aktif. Kalau yang kayak sprinklernya aktif nih, kalau panas langsung dia pecah. Ini juga aktif nih, bisa kita memadamkan api. Itu namanya aktif. Proteksi pasif sama proteksi aktif. Oke ya, dalam kebakaran. Ada pertanyaan? Tidak? Ya, ya. Kalau rata-rata jalur evakuasi sekarang ditutup Ya. sama parkiran. Di parkiran ya? Di Selasar, mobil, Mobil. di UGD semua jalur evakuasi tertutup. Di belakang UGD dan di Irna semua tertutup, Pak. Nanti ini yakin nanti di ini kan nih dilihat lagi jalur evakuasinya. Nanti dikasih pokoknya area tersebut tidak boleh digunakan untuk parkir. Itu khusus untuk jalur itu kumpul ya. Terima kasih Oyong, dapat ayam 1. Gak kepikiran hari ini dapat coklat. Aku pun gak kepikiran dapat coklat. Karena dapat coklat aku bagi-bagi. Karena setiap kita bagi itu akan hasilnya lebih baik setelah itu. Pesannya satu aja, teman-teman, apapun posisi teman-teman di rumah sakit, baik sebagai administrasi, baik sebagai perawat, sebagai dokter, ataupun hanya sebagai tukang sapu, yakinkan diri teman-teman itu bahwa saya itu berarti untuk rumah sakit. Di saat teman-teman berpikiran bahwa tanpa saya semua kerjaan selesai, berarti teman-teman nggak berhak di sini, karena teman-teman hati tidak dibutuhkan rumah sakit. Tapi kalau merasa bahwa saya punya andil di rumah sakit, walaupun hanya saya sekedar memberikan minuman, tapi kalau tanpa saya kerjakan itu, berbekal yang lain, berarti teman-teman berarti bagi rumah sakit. Jadi hilangkan mindset di pikiran bahwa tanpa saya semua selesai. Kalau tanpa teman-teman semua selesai, berarti teman-teman tidak berhak di situ, gitu. Paham ya pikirnya ya? Jadi jangan bersedih, walaupun hanya sebagai tukang sapu, kalau saya pribadi, mungkin dalam artian kertas saya atasan teman-teman, tapi dalam bekerja kita satu. Kita mitra ya, mitra sama-sama. Misalnya, selagi saya tidak pegang pena, kita mitra kerja. Tapi kalau saya pegang pena teman-teman tangan, baru saya bagi atasan. Dan prinsip saya tidak suka sama bawahan yang menganggap saya itu lebih tinggi. Nggak suka. Kalau teman-teman menganggap saya lebih tinggi, teman-teman itu menjadi kaku sama saya pribadi. Biasa aja gitu. Dan tidak ada yang nama hierarki dalam itu, kalau sebenarnya enggak ya. Saya ingin sama teman-teman tuh, sama siapapun bergaul, tidak memandang teman-teman usianya apa. Jadi mungkin teman-teman saya lihat ya, insya Allah saya bisa dekat sama siapa aja, karena saya tidak membutuhkan orang yang lebih tinggi saya enggak. Di saat pun kita jatuh, gak usah bersedih. Ada skenario yang terbaik oleh siapa kita. Jadi kerjakanlah posisi tersebut, walaupun itu memang kita sebagai itu, tapi tanpa kita akan terganggu pelayanan, berarti kita berarti bagi rumah sakit. Dan jangan pernah bilang tanpa saya semua bisa selesai. Berarti teman-teman yang nggak layak di rumah sakit. Paham ya? Oke ya. Itu untuk closing meeting untuk kasih masukan aja. Karena selama ini saya kita, Pak, tanpa saya pun mereka bisa selesai kok. Oh iya, berarti Anda tidak dibutuhkan di sini. Anda menganggap bahwa semua pekerjaan itu teman-teman yang ngerjain. Apalagi mungkin ada teman yang rajin, udah kasih aja, tapi teman-teman tidak punya potensi. Ngapain di rumah sakit kalau kita tidak mengambil peran, walaupun itu peran terkecil. Oke ya, kita lanjut ya. Ini sedikit ya.